wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Heru, Kasubag Pemerintah Desa Kabupaten Sragen, Bapak-bapak Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota sewilayah Kecamatan Masaran yang saya cintai, saya banggakan tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kehadiran Yang Maha Esa, sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di Pondok Asri Tawangmangu. Berarti adem ya Bapak Ibu ya, benten kalian dan sepat dan Masaran, rada-rada panas. Alhamdulillah sakit ke Masaran ya, dalam rangka kita semuanya akan mengikuti bimbingan teknis terkait dengan peningkatan kapasitas BPD terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Meskipun satosipun saya yakin penjenengan semuanya sudah memahami dan tentunya menguasai terkait dengan tugas fungsi, namun demikian daripada pemerintah Kabupaten Sragen mempunyai satu program terkait dengan bimbingan teknis, tentunya ini ada satu hal yang lebih mendalam dan perlu penjenengan ketahui. Betul ya? Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kami daripada ARS Entertainment IO penyelenggara, perkenalan, nama saya Heru juga. Jadi yang ada di depan ini duo Heru. Orang kan cara semuanya senengnya bodoh. Betul ya? Alhamdulillah, terima kasih para BPD sewilayah Kecamatan Masaran melalui Pak Lurah masing-masing mempercayakan kegiatan ini kepada kami. Insya Allah kami akan maksimal untuk melaksanakan kegiatan Bimtek yang dimulai pada siang hari ini tanggal 25 sampai dengan besok 26 Oktober. Ini nanti langsung materi Bapak, karena perlu saya sampaikan kepada penjenengan, berhubung Pondok Asri hari ini padat sekali, ada beberapa kelompok yang mengadakan bimbingan atau seminar di sini yang Allah sebelah tadi sejatinya buat pembukaan yang akan baru kita laksanakan nanti malam. Terus masalah ya, soal ya, itu biasanya Pak, niki pembukaan ini baru materi, namun niki masalah istimewa materi ini mengke nanti dumugi jam 5:30 lajeng isoma ngantos dumugi jam 7 masuk ruang aula sebelah mriko mulai nggih, masuk mboten mriki ten mriko dipakai lengkap baju putih hitam, ID-nya dipakai, masker dipakai. Mengke insyaallah para dinas nomor ini Sekdim dan para dinas PMD ingkang mbikak secara resmi. Ngoten nggih. Biasanya mungkin roh neng TV, roh koran atau kurung suaranya, namun insya Allah malam hari nanti kita semuanya bisa berhadapan-hadapan langsung tatap muka. Kalian Bapak Kepala Dinas PMD insya Allah berhalangan, menawi berhalangan nanti Ibu Sekdim yang akan membuka secara resmi. Katanya Bapak Ibu ya. Saya kira begitu pengantar dari kami. Selanjutnya nanti untuk materi, tim narasumber dari bagian pemerintahan desa Kabupaten Sragen, Mas Heru sudah siap akan memberikan satu materi kepada penjenengan semuanya. Insya Allah apa yang disampaikan beliau nanti tentunya akan membawa manfaat dan penjenengan bisa mengimplementasikan di desanya masing-masing. Nanti ya Bapak Ibu ya, saya tidak panjang lebar pengantar dari kami. Selamat mengikuti bimbingan teknis kapasitas BPD terkait dengan tugas fungsi pada kesempatan sore hari ini. Semoga lancar, tidak ada halangan suatu apa. Pengaturan kemauan yang bisa saya sampaikan kepada penjenengan resminya baru nanti malam kita akan buka secara resmi di aula yang besar sana. Jadi nanti malam simpel Pak, pembukaan selesai langsung sesi hiburan. Kita cocok loh betul? Cocok ya? Jadi katanya siapnya ngambil lagu-lagu ini. Nanti Pak Agus selaku koordinator tolong dibantu Pak ya. Pokoknya perwakilan desa masing-masing nyanyinya sealbum. Karena ini masalah luar biasa Pak ya. Penjenengan harus berbangga hati dan berbahagia menjadi warga masyarakat dan saat ini menjadi BPD. Karena apa? Sesuai kerangka acuan kerja yang dikeluarkan ditetapkan daripada dinas PMD, satu desa sebenarnya namun 4. Namun karena komunikasi baik penjenengan dengan para kepala desa di desa masing-masing, alhamdulillah tahun ini masyarakat bisa semuanya masing-masing desa ikut pelatihan. Tepuk tangan.
Ini adalah satu kebanggaan, 20 kecamatan baru 1 masaran yang bisa mengikuti BIMTEK secara utuh. Betul ya? Jadi bisa pamer ya orang-orang ke tahun depan mungkin sebentar lagi penetapan RAPBDes. Betul ya Pak Giri? Sakit dianggarnya boleh itu yang akan datang tahun 2003 ya. Mungkin tahun ini pelatihan tupoksi, besok pelatihan oponeh atau mungkin bisa studi banding, ngoten nggih. Bisa saja itu Pak. Jangan studi banding neng ngendi. Neng ampun lali. Sok nek kegiatan nimbali kula. Boleh apa-apa mawon ya. Jadi ya itu. Boleh saja. Jadi DPR iso apa niku? Bunker dan sebagainya. Namun ini di BPD saat ini kan bukan seperti BPD yang seperti dahulu. Nanti seperti apa tugas pokok fungsi BPD saat ini nanti penjelasan Pak Heru yang akan berikan satu paparan dumateng penjelasan semuanya. Ya, saya kira itu kami daripada RS event organizer yang menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan hari ini. Apabila tadi dari penyambutan penjenengan, servis pelayanan dumateng penjenengan tentunya masih banyak kurang, mohon dimaafkan ya Pak ya, wis pokoknya dianggap wis dulur diri ngoten mawon. Ini Mas Agus niku lama panggih dan kecamatan, insyaallah karena saya dulu juga pernah ngalami di birokrasi Pak. Jadi kula di BIMTEK niku kula di dikelatne saiki ya melayani BIMTEK. Jika insyaallah akan semaksimal mungkin meminimalisir sedaya kekurangan kalau. Betul ya Pak Ibu nggih. Teman-teman ingkang saged ngaturaken dumateng panjenengan sedaya selamat mengikuti pelatihan diklat bimbingan teknis tugas voksi BPD pada kesempatan sore hari ini. Para mahasiswa selajengipun Pak Heru katuran atur pangandikan dumateng sedaya audit peserta BIMTEK. Matur suwun. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berdiri dan lepas masker ya, Bapak Ibu. Galer kuping kula. Kupingnya dawa, taline cupet. Tapi bukan kelinci ya. Kehormatan bagi saya hari ini kadhawuhan matur. Dewan matur wonten ngarsanipun seluruh anggota BPD sekecamatan Masaran. Tadi sudah diapun aturaken bahwa penyelenggaraan sebelumnya itu paling 5 per desa. Masaran pindah desa Pak? 13 kali 9 semua gitu. Ada yang 7? Ada yang 8? 8 bisa. 8 nggak bisa. Jadi kalau 8 mohon nanti segera diajukan PAW gitu. Gampil PAW-nya BPD itu cuma ranking berikutnya sudah ajukan gitu. Oke, sampun tepan apa dereng kali belum? Kalau belum tak kenal maka ta'aruf kenalan. Ini saya profil singkat nama saya lengkapnya itu yang paling sini. Heru Cahyono SHMSI, S1-nya di TK SD di Sumberlawang, SMP SMA di Molong, S1 S2 di Surakarta. Biar umum Surakarta, yang satunya kan masuk wilayah Sukarjo UMS. Terus kerja kembali ke Sragen 2006 sampai 2012 di bagian hukum, staf di bagian hukum. Mulai 2008 itu double penghasilannya, tentunya juga double di pengadaan barang jasa sampai 2016. Tapi sebelum itu 2012 sampai 2014 saya pindah tugaskan ke kantor ketahanan pangan. Nah, di sini juga saya kenal dengan Kadang Pulau Sepuh Mas Warso. Diklat PIM bareng 40 hari ya Mas ya. 40 hari di badan diklat. 40 hari di karantina,
ya sekolah ngeten iki tapi 40 hari mempelajari tentang kebijakan umum pemerintah daerah. Ini apa pilpres? Pilpres Karanganyar itu. Terus selanjutnya 2014 sampai 2016 di ini ngurusi BUMDesnya Pemkab. Jadi kalau di tingkat Pemkab kan badan usaha milik daerah, kalau di desa badan usaha milik desa, di BPUMD itu. 2016 kantor yang saya tempati itu bubar, perampingan organisasi, perampingan birokrasi bubar. Saya pindah ke dinas PMD setengah tahun saja. Di situ dihukum lagi sampai 2021, baru sekitar 3 minggu yang lalu saya bebas. Jadi jenengan menika ingkang matur wonten ngarsanipun panjenengan menika residivis. Residivis karena sebelumnya dihukum 2 kali. Yang satu 6 tahun, yang satu 4 tahun, 10 tahun. Itu profil singkatnya. Nomor handphone dari 2001 sampai sekarang masih itu. Lanjutkan ya, saya kadoan matur terkait BPD. Jadi mungkin ini yang belum panjenengan dapatkan sebelumnya. Kalau soal tugas fungsi, jenengan baca perda dan perbumnya itu ada semua. Tapi kalau yang ini belum. Niki kerangkum pinten buku mawon. Dari awal sejak kemerdekaan Indonesia itu sudah ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat Desa. Tapi jangan dibayangkan desa waktu itu sama dengan desa waktu sekarang. Desa waktu itu merupakan gabungan dari beberapa desa. Ya, berdasarkan Undang-Undang 2248 di desa ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa. Jadi desa itu dulu daerah, di bawahnya kabupaten. Mungkin kalau ada tingkatan itu daerah tingkat 3. Dulu kan ada daerah tingkat 1 provinsi, daerah tingkat 2 kabupaten. Dulu ada daerah tingkat 3. Nih, daerah tingkat 3 mulai 65. Kalau sebelumnya belum tegas disebut daerah tingkat 3. Pada masa ini BPD disebut Badan Musyawarah Desa Praja, karena desanya secara administratif disebut Desa Praja. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 579 ini tentang pemerintahan desa, tapi nanti undang-undang ini dicabut lagi. Ada lembaga musyawarah desa. Di masa ini juga ada lembaga ketahanan masyarakat desa. Lanjutkan. Nah, ini Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah ini titik tolak otonomi daerah yang dibuka seluas-luasnya. Termasuk juga di sana otonomi desa. Pada masa ini pengaturan tentang desa ada dalam salah satu babnya di undang-undang ini menyebut Badan Perwakilan Desa. Di sini peran BPD sangat luas, merupakan unsur pemerintahan desa. Sampai pada di sini pada tadi mulai 19 sampai 2014 kewenangan ini luas banget, termasuk penjaringan. Kalau mungkin ingat salah satunya waktu itu pemilihan sekretaris desa dipilih oleh BPD, namanya Badan Perwakilan Desa, menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa, bagian dari pemerintahan desa yang berkedudukan sama dengan kepala desa. Beda dengan sekarang. Sejak adanya Undang-Undang 6 2014 tentang desa, peran BPD disederhanakan, tapi tidak lagi menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan desa,
tapi ikut menyelenggarakan fungsi pengawasan, fungsi penyelenggaraan, tapi tidak menyelenggarakan langsung, bukan unsur pemerintahan desa sekarang. Dengan rumah tangganya terpisah dengan kades dan perangkatnya, hak-haknya diatur. Kemudian jaringan wifi-nya kemudian, nah ini di sini tadi undang-undang tadi sebelumnya yang terakhir berlaku ya, yang saya sebutkan terakhir, undang-undang desa. Undang-undang sebelumnya sudah dicabut, di-upgrading, di-update. Yang terakhir dengan Undang-Undang 6 tahun 2014. Ini tentang desa. Undang-undang ini sebagaimana panjenengan mungkin juga pirsa, termasuk salah satu undang-undang yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi tidak signifikan pengaruhnya terhadap peran pemerintah desa. Baru di PP-nya, PP 43 2014 ini satu bab dibedol keluar, ada PP tentang BUMDes. Kalau terkait tusinya BPD sekali lagi, secara khusus di Sragen diatur dengan perda yang sampai sekarang belum diubah. Beda dengan perda kepala desa, sudah diubah sekali. Perdanya perangkat belum diubah, tapi perbuknya sudah diubah 3 kali. Kalau BPD, perda dan perbuknya sama sekali belum diubah. Jadi kalau misal penjaringan sudah punya, ada awal-awal dilantik, dibagikan perda dan perbuknya, yaitu sama sampai sekarang. Perdanya nomor 3 tahun 2016, perbuknya 21 tahun 2018. Ini yang tadi saya matur bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, bukan sebagai unsur penyelenggara. Yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis. Mungkin ada juga yang keterwakilan perempuan. Nanti tata cara pemilihan kemungkinan kelihatannya saya hapus dari slide. Tapi tata cara pemilihan kan itu ada 2. Yang satu keterwakilan wilayah dan yang satunya keterwakilan perempuan. Harus ada anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan. Kalau di PRD sampai di PRRI kan nggak harus. Calonnya harus ada, tapi orang kudu dadi. Kalau BPD harus ada. Ya muga-muga sebenarnya dalam rangka emansipasi wanita Ibu, Mbak, anggota DPRD sampai DPRRI dan DPD sing dicalon iki yo harus jadi ben kesetaraan gender, bahasanya aktivis perempuan ya. Apa ora wanita kula mboten ngerti. Bosone undang-undang perempuan. Padahal nek kanggone piantun kakung lebih seneng wanita apa seneng perempuan? Benten Pak, wanita kali perempuan kanggone piantun kakung. Jadi manut wanita. Nek menarik perempuan. Ternyata bedanya, namanya ejaan. Bedanya mungkin terjadi yang menang begini. Tujuan pengaturan BPD, kenapa BPD perlu diatur? Mempertegas perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekali lagi, bukan sebagai unsur penyelenggara, tapi ikut menyelenggarakan, ikut menentukan arah kebijakan desa. Jadi mendorong agar mampu menampung dan menyalurkan. Ini terkait tusinya nanti. Yang terakhir, mendorong dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di tingkat lebih tinggi ada good governance, penyelenggaraan pemerintahan yang baik di desa. Termasuk itu juga harus ikut dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsinya pengejauhan dari tujuannya tadi
Ini yang pertama, yang paling biasanya ini sampun tunai dengan kalau yang pertama ini, karena ini semuanya dilantik 2019 ya. Artinya kalau Desember 18, artinya sudah menetapkan APBDes 2019, perubahan 2019, terus 2020 plus perubahannya 6 kali, hampir 6 kali. APBDes perubahan 2021 sampun? Ada yang sampun, ada yang belum tentunya. Apa sudah semua? Belum. Ada yang belum. Padahal sudah nanti dikejar APBDes 2022. Ya tentunya output yang baik, keluaran kegiatan yang baik harus melalui proses perencanaan yang baik juga. Masuk di dalamnya organisasi pemerintahan desa. Nah, guru sasae lakune itu mau disone sasae, dusone dadi dusa jamaah dari kades dan perangkatnya termasuk penjenengan. Nah, kula mboten kula rakyat atau kan desa kula rakyat. Ngajarkan jenengan. Saya tidak secara detail istilahnya menyampaikan tentang perencanaan pembangunan desa. Ada lagi nanti tugasnya gitu SPMD. Yang ya paling itu Pak. Karena kan fungsi pengawasan di BPD juga. BPD presiden. Elingan kalimat dia. Dewi ku sing kayak itu sosok Gusti Allah. Saya pernah dulu bercanda sama Mas Marso itu waktu diklat. Tugas dan wewenang dasarnya Perda nomor tadi yang saya matur 3 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penting betul nih. Umur ngetos lewat 5 wong. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. Waktu kita sampai jam cukup panjang, sampai jam 4:15, 5:15. Jadi ngobrol santai mawon, tapi pangapunten biar fokus diskusinya nanti di akhir gitu. Biar saya selesaikan tugas saya. Nah ini pengejawatan dari fungsi tadi di tugas ini. Ada menampung, mengelola aspirasi, menggalinya, yang terakhir menyalurkan. Nah, menyalurkan kepada tentunya pemerintah desa. Usulan dari anggota dewan kan konstituen. BPD enten konstituen rakyat yang memilihnya. Tentunya tetap ada. Nah itu tadi kan ada keterwakilan mewakili wilayah masing-masing. Yang kalau di Masaran mungkin satu desa dengan desa yang lain beda jumlah kebayanannya. Nah, anggotanya ada yang beda, jadi ada yang 7 itu biasanya penduduknya lebih sedikit. Kalau dulu zaman Badan Perwakilan Desa itu ada boleh sampai 13 anggotanya, termasuk pimpinan. Nanti saya jelaskan tentang kelembagaan. Masaran tahun ini tidak ada PAW Kades. Jadi kalau misal ada, tugasnya tambah membentuk panitia pemilihan kepala desa ini antar waktu. Kalau kemarin sudah ada 1 yang kemungkinan nanti PAW. Karena kan Kades Simopadu baru saja meninggal. Nah itu tadi sempat saya singgung tentang Kades antar waktu. Bedanya di kita, ya untuk menawar-wadani nanti misal Masaran ada. Harapannya tidak ada sih. Harapannya semua kades yus lulus 6 tahun. Perkara sopir nyalon betul dipilih itu gak jenengan. Kalaupun dipilih juga masalah yus gak jenengan juga. Nah kalau milih menentukan kan gak baik. Warga lo Sidoarjo Pak tinggalnya. Ini Sidoarjo. Untuk catat Bangju. Jadi penguasa Bangju nih kok Pak Polisi kantornya kan caket sana 10 betul dulu. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kades. Ada 4 yang tidak boleh diajukan oleh BPD.
artinya semuanya usulan Raperdes itu boleh, mengusulkan itu boleh, yang nggak boleh 4. Sudah besok belum? Di sini nggak ada malah. Ini closing penting lagi, makanya larang. 1 APBDes tentunya, APBDes itu harus dari pemerintah desa. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, karena pelaksana APBDes itu kan pemerintah desa. Jadi yang mengajukan laporan pertanggungjawaban tentunya harus pemerintah desa. Yang ketiga, Raperdes tentang RPJMDes, rancangan pembangunan jangka menengah desa. Yang keempat, rencana kerja pemerintah desa, RKPD. Yang 4 itu yang nggak boleh diajukan oleh BPD, harus dari pemerintah desa yang mengajukan. Yang terakhir, tugas umum di pasal karet negosiasi, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau sekolah Mas Warso, PNS, ASN itu ada 1 yang perintah dalam pasal terakhir itu judulnya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Berat, paling abot tugas PNS namun niku. Liane gampang disinaoni enten promosi. Niku mboten enten. Iki nggih pun enten tenggen. Nek enten kutipan pasal ngeten iki berarti mungkin kalau ngrasake ngopi slide-nya boleh ampun foto-foto, Pak. Kalau nek difoto sok kaget. Kalau nek kaget mali ijo. Dalam rangka gali aspirasi boleh dengan menghadiri wilayahnya, misal ada arisan RT. Ini ada yang Pak RT betul? Kata. Saya perhatikan di kemudian di slide berikutnya. Boleh nambah double itu Pak. Mungkin Oke, ada PKK. Ada. PKK. Berarti nggak beres. Sanksinya paten tes. Nah, yang paling penting mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Terus yang ketiga, biasanya sing kita ngerti kan biaya operasional pelaksanaan tugasnya, menyatakan pendapat ini pun normatif lah. Nah, ini memperoleh pengembangan kapasitas, ini hanya tadi termasuk di dalamnya nanti ada studi banding. Di studi banding ini kita enak apa pulau hapus ya boleh itu karena ini kaitannya dengan peningkatan kapasitas Papua. Nah pertanyaannya usulan jenengan disetujui boten gitu, karena pengelola keuangan desa pertanggungjawabannya kan full di Kades. Nah, makanya nanti soal itu soal lain. Itu pun levelnya pun politik bukan bisa. Memilih dan dipilih ini artinya saat penjenengan menjadi anggota BPD itu boleh atau tidak kehilangan haknya saat ada pencalonan apapun, misal Kades. Hanya saja nanti saat sudah ditetapkan sebagai calon harus mundur. Kalau DPRD sama seperti itu, misal sudah ditetapkan sebagai calon masuk DCT daftar calon tetap juga harus mundur. Dan kalaupun tidak nyalon, hak pilih Anda juga betul hilang. Sampai saat ini kan tetap pilih, termasuk di PAW. Pemilihan Kades antar waktu, walaupun BPD sebagai penyelenggara mustisnya punya hak pilih juga, punya hak suara, kan nggak harus pilihan maksud saya. Boleh kalau bisa, kalau misal sudah mufakat nggak perlu voting, tapi kalaupun harus voting, hak jenengan nggak hilang. Sebagai penyelenggara mustis tetap punya hak pilih. Ada beberapa daerah yang lain yang
punten, hak memilihnya itu ya itu tergantung aturan kearifan lokal masing-masing daerah, karena yang ngatur kan daerah. Dibanding dengan lapangan iki dosane kula ganti. Kewajiban ini penting, bahwasanya ini normatif, kalimat-kalimat mutiara dalam aturan, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Kalau sumpah PNS ada Pancaprastia, yang pertama itu juga yang kedua memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan. Yang pertama itu setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Sumpahin lagi-lagi saat melanggar tingkatan sanksinya kan ada. Jadi termasuk BPD juga nanti di akhir ada jelaskan tentang sanksi. Ini sudah tadi di awal ada yang 9, ada 7, yang 5 betul kan ya? 5 itu penduduk sampai dengan 2000. Biasanya minimal Perkebayanan. tambah 1 kalau akan dikatakan. Nanti terkait PKK saya matur belakangan, tapi nggak ditulis di sini karena berada di luar. Masa jabatan 6 tahun dapat dipilih 3 kali. Kalau DPR provinsi, DPR RI itu nggak ada batasan periodisasi, tapi yang membatasi aturan internal partai. Kalau jenengan kan nggak boleh partisan, nggak boleh. Nanti ada juga di larangan. Kelembagaan BPD 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris. Di dalamnya ada bidang pimpinan masuk menjadi anggota bidang. Bidangnya ada 2, ini terkait dengan fungsinya tadi, cuma dipersingkat kudunya 3 gitu. Kudunya 3 ya, fungsinya 3 kan tadi. -1 kalau bedanya dengan DPRD. DPRD punya fungsi budgeting, penganggaran. Kalau BPD tidak punya budgeting, hanya punya 3 tadi. Yang 1 menetapkan peraturan desa, tentunya tetap bersama Kades. Yang kedua menyerap dan menampung aspirasi. Yang ketiga pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Bosone legislatif, anggota dewan itu fungsi controlling. Plus 1 kalau DPR budgeting, penganggaran. BPD tidak punya full penganggaran, usulannya harus dari pemerintah desa. Saya perang pas misal rapat pembahasan, maksudnya bukan perang dulu, memperjuangkan aspirasi dari konstituen masing-masing. Larangan itu normatif banget. Ini di perdanya perangkat desa dan kepala desa ada. Jadi larangannya Kades, larangannya perangkat desa, larangannya BPD itu hampir sama. Nah ini yang tadi terkait merangkap jabatan ini error pangapunten kula lugu melih nggih. Sudah bisa. Yang nggak boleh ngerangkap lagi selain tadi selain ke kepala desa dan perangkat desa juga ada rangkap jabatan di DPR. Jadi misal di tempat penjaringan ada anggota dewan, pasaran itu kan besar hakikatnya. Jadi mungkin kemungkinan yang jadi dari masalah ini soalnya kalau 2-3 desa jadi di
Jadi misal ada anggota dewan, sebisa mungkin karena ada larangannya nggak boleh merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten nggak boleh. Sebagai pelaksana proyek desa ini biar tugasnya nggak ambigu, biar nggak bias. Di satu sisi dengan sebagai pengawas, sebagai fungsi pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa ini, jadi pelaksana proyek nanti takutnya mempengaruhi kualitas pekerjaan. Ada semacam konflik kepentingan. Aku menjadi pengurus parpol juga nggak boleh, menjadi pengurus atau organisasi terlarang pasti. Yang satu yang pasti PKI, kalau yang lainnya masih abu-abu. Terus tadi terkait dengan lembaga pemasyarakatan desa LKD itu kan Pergub 8 tahun 2020, di sana disebutkan ada RT. Kalau di Pergub LKD, RT itu nggak boleh menangkap BPD. Tapi kalau di perdanya BPD dan Pergubnya BPD nggak ada larangan untuk itu. Tapi di Pergubnya LKD nggak boleh. Jadi kalau misalnya jenengan jadi BPD dulu mau nyalon RT, kudunya ora oleh. Tapi kalau sudah jadi RT dulu baru jadi RW, jadi BPD boleh, karena perdanya ini kan lama. Nah, Pergub yang tadi saya matur, Pergub tentang lembaga pemasyarakatan desa nomor 48 tahun 2020 itu diundangkan baru bulan Juli tahun 2020. Jadi mungkin saat yang sekarang masih menjabat RT, SKRT-nya sebelum itu juga nggak masalah. Yang penting jangan ada potensi pendapatan yang diterima ganda, yang khususnya BPD duplikasi. Karena sumbernya kan sama-sama dari APBD. Beda dengan misal Pak Warso, di satu sisi kasih di Dinas Pertanian untuk gaji BPD, wah rangkap double, ya masalah, karena sumbernya beda. Terus PKK, pengapunten, PKK di Pergub LKD tadi yang saya matur itu juga tidak boleh merangkap menjadi anggota BPD. Nah, pertanyaannya, karena Pergubnya baru, jadi jadi PKK kapan? Artinya gini, di ketentuan peralihan itu berbunyi bahwa pengurus LKD yang ada sebelum diundangkannya peraturan bupati ini tetap menyelesaikan. Terus RW di masyarakat masih ada betul? Masih ada. Tolong informasi sekalian, di Pergub LKD kita yang baru itu tidak ada RW. Jadi di desa harusnya memang sudah tidak ada RW 2020. Nah, artinya kalau dia dilantik atau di SK kan sebagai RW sebelum 2020 harus selesai dulu, biar selesai. Tapi setelah itu nanti jangan ada pemilihan RW. Tolong diingatkan kalau misal Pak Carik, Pak Ades, Bu Adesnya kesupen, diingatkan. Bukan masalah apa-apa, hanya gini, takutnya saat sudah menganggarkan operasional RW di kemudian hari sudah cair, sudah diterimakan, misal kalau dari RW bisa baca tak apa pemeriksaan ternyata jadi temuan, kan kasihan, harus mengembalikan. Yo nek SD desanya punya dana taktis iso kiyaki yo ora masalah, ben ditalangi bisa. Kalau nggak punya kan tetap mau nggak mau yang menerima ditagih. Yo nek jek urip nek pun betulnya lho itu lagi masalah baru. Hanya mengingatkan, dan penjaringan juga harus meneruskan kepada penyelenggara pemerintahan desa. Kalau misal sudah terlanjur dan itu SK-nya sebelum 2020, 30 Juli kalau nggak salah, itu nggak apa-apa. Jadi terkait peraturan, kalau misal penjaringan kesahkan boleh atau bisa di-download di gdi.serakinkap.id. Itu Pergub terkait desa hampir semuanya ada. Atau coba dengan googling GDI Serakin,
di Google keluar baru dengan ketik gawe yang lawas saya di bagian hukum ngelola itu. Sanksi ini terkait dengan larangan tentunya. Kalau ada pelanggaran terhadap larangan tadi, ada ancaman sanksinya. Yang pertama administratif, teguran bisa lisan, bisa tulisan atau tertulis. Nah, kalau masih diulangi dan tidak ada perbaikan, bisa sampai pada tingkatan tertinggi. Tingkatan tertingginya pemberhentian. Nah, tetapi kalau misal pelanggarannya itu pidana, proses pidana tetap berjalan. Artinya tidak hanya melulu soal jabatannya sebagai PPD, tapi juga harus mempertanggungjawabkan sebagai orang atau manusia atau subjek hukum. Misal kriminal, apalah, contohnya kata yang sampai pemberhentian sebagai baik perangkat desa. Kalau yang pernah dulu ada rutin di masyarakat desa, perangkat desa diberhentikan cepat itu masalah. Itu sudah diisi lagi Pak sekarang. Ngambil tanah. Oh, mutasi nggak ada yang minat ke jabatan itu. Termasuk gini nggih. Saya jelaskan tadi ada dawuh dari Pak Kabar terkait mutasi. Tahap pertama memang harus dilalui. Nah, tahap kedua itu nggak harus ketika musyawarah sudah menyepakati bahwa perangkat desa yang berpotensi geser-geser itu menyatakan diri tidak minat, dan ada berita acara musyawarah, ada pernyataan dari yang bersangkutan, misal segini perangkat desa semua, saya kades atau sini perangkat, sini BPD, lah. Siapa yang nggak berminat harus menyatakan ya dan tulisan, karena itu jadi bagian lampiran berita acara. Ben podo benake. Kasihan kan desa kalau misal harus menyelenggarakan mutasi tahap pertama, masih kedua, ketiga, keempat, karena mutasi nggak ada batasnya. Harus diumumkan 7 hari, belum nanti misal harus uji kompetensi, bayar pihak ketiga, di akhir ternyata tidak ada yang lulus. Ini kan tetap ada bayar kepada LPPM universitasnya. Tuh. Terus satu lagi, kalau misal di desa panjenengan ada perangkat desa dalam tanda kutip korban penataan sekitar tahun 2017 atau 2018. Dulu kan ada jabatannya kan akeh, misal 5 pos. Setelah ada SOTK desa yang baru, tinggal 4 pos. 1 ini nganggur, artinya disetafkan, bukan nganggur orang yang bergaya, betul. Disetafkan. Nah sekarang misal 4 ini ada yang kosong, dia bisa langsung menduduki tanpa uji kompetensi. Ya, langsung dilantik. Jadi misal nanti ada kasus semacam itu, Pak Kades, Bu Kades dengan melantik ampun kaget. Ini yang terjadi baru saja bentar, mungkin besok pelantikan. Bentar Sidoarjo, perbatasan Alih Masyarakat. Dulu kalau nggak salah niku ini jabatannya apa nih? Mudin ya. Nah, Mudin kan nggak ada dasar penataan, dia nggak ada jabatan. Jadi staf, terus ini kekosongan, dia naik langsung tanpa mutasi. Kalau dimutasi jadi ya kasihan. Yang sudah sepuh paling 3-4 tahun lagi pensiun, tes CAT mau huruf ke komputer bukan orang iso ambil CAT susah joli hubungan kerja. Hubungan kerja ini bisa dengan Kades, bisa dengan lembaga kemasyarakatan desa. Artinya dengan lembaga kemasyarakatan desa sekiranya perlu boleh melakukan rapat, mengundang rapat, forumnya BPD atau BPD pun misal diundang rapat RT
Pak aturan rawuh ini jadi wajib eta-eta nyusun perencanaan untuk apa membangun mitra hubungan kerja yang baik. Hubungan BPD dan LKD bersifat koordinatif dan konsultatif, artinya tidak bisa saat BPD Pak RT jenengan hukum ini nggak boleh. Beda dengan Kades RT itu walaupun bukan perangkatnya desa, orang anak gue desa, tapi kan menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Salah satunya misal surat pengantar RT, misal di tempat jenengan ada warga yang ngontrak mau minta surat keterangan domisili ke desa. Tentunya desa mempertanyakan pengantar RT ini. Ya, biasanya itu karena tidak dikenal atau belum dikenal oleh pemerintah desa. Seperti dulu saya awal-awal juga gitu di Sidoarjo itu mau minta surat keterangan domisili, jadi dalamnya bukti rumah bangun Pak RT dari RT nih, ikut RT terdekat dulu, baru setelah merdeka artinya pemekaran RT perumahan itu ya Bu Lurah, tempat saya kan Putri Kadesnya itu ke Sorawuh, ya nanti kami anggarkan melalui operasional. Nah, itu sudah, sekarang KTP-nya sudah resmi RT terakhir, RT 23. Masih Sidoarjo itu sedikit RT-nya. Jadi umpami ketua RT oleh pelungguh konten umane ya dokek ya. Ya nih. Lu sepanjang Sidoarjo yang kena tol itu kan desa sugih-sugih dan kayak mendadak, termasuk pasaran ini dari Kerikilan, terus masaran sendiri, Jati, Kalimalang, itu kasih tambah karena ganti ruginya, kalau ganti rugi tol harus dibelikan tanah lagi, itu hampir 3 kali lipat, mungkin malah ada yang lebih tergantung kelas tanahnya. Saya dulu juga ikut terlibat sedikit banyak pengadaan tanah pengganti, istilahnya pengadaan tanah pengganti yang terkena jalan tol nongkrong ini. Ampun biar pulang gitu, minggu tidak macet. Ini di masyarakat sudah ada belum? Belum ada. Jadi kan monggo diusulkan bisa. Jadi termasuk pembiayaannya dari APBDes, Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa. Itu di 3 kesempatan ini saya matur di hadapan BPD rata-rata belum ada. Malah bisa dikata belum ada sama sekali. Miri, Lupuh, Masaran belum ada. Untuk ya setengah tahun sekali lah ketemu bareng. Pak Lurah jadi pengusulnya Pak Lurah. Sudah mengusulkan? Belum diusulkan lagi. Kesel. Jadi cukup Pak Di, nonton biasanya jawabannya. Anggarannya cekak. Nggak harus, artinya gini, nggak harus ada semacam honor. Tapi forum kumpul gurung bukan itu kan minimal ya, misal setahun 2 kali, yang satu akhir tahun, yang satu baru. Nah, akhir tahun kali awal tahun saja. Misalnya sebenarnya Desember tanggal 27, terus awal tahunnya tanggal 7 Januari, mau kasih tahun minggu. Betul kan sakit. Boleh dianggarkan pembiayaannya, snack, minumnya dari APBD. Tapi forumnya SK-nya nanti Kades nih. Ketuanya monggo lah. Misalnya ketuanya ketua BPD, wakilnya Kades nih, atau dibalik. Tergantung kesepakatan. Atau mungkin Kades dan BPD berada di luar nomor itu kepengurusan, misal jadi penasehat ini sakit mawon, karena nggak ada standar bakunya tentang FKAKD.
sinergitas kepala desa dalam pembentukan peraturan desa. Ada 4 tadi yang nggak boleh diusulkan oleh BPD. Skema sinergitasnya langsung ke skemanya gampang. Nah ini Kades dan BPD dalam rangka pembentukan peraturan desa wajib hukumnya mengkonsultasikan kepada masyarakat, tapi tidak ada kewajiban dari masyarakat untuk memberikan masukan. Artinya saat jenengan sudah mengkonsultasikan kepada masyarakat jenengan, saat tidak ada jawaban, tugas jenengan kewajibannya sudah tunai. Termasuk anggota dewan menyerap aspirasi. Adalah orang musim usul kan ya, bukan salahnya yang sudah melaksanakan, termasuk jenengan tadi. Masyarakat boleh memberikan masukan, boleh tidak. Baru kemudian setelah proses terlalui ditetapkan bersama-sama. Yang wajib mengundangkan sekdes, dukungan dalam lembaran desa. Publikasinya, penyebar luasannya, BPD juga punya hak. Ini BPD yang punya staf sekretariat mana mau? Maksimal 1. Maksudnya jumlahnya 1 sudah ada. Semuanya punya. Manfaatkan yang budaya. Itu pembiayaannya juga BPD. Sudah punya sekretariat. Semuanya punya. Di desanya harusnya punya. Saking miri ini sing kagungan sekretariat. Rakyatan sak kotak cilik ngoten. Hanya 2 atau 3. Miri 11 desa kalau nggak salah. Lupuh lampau kata sing kagungan. Kalau masyarakat, alhamdulillah kalau semuanya punya. Belum. Minta rakyat disekatkan ruangan cilik minimal untuk menyimpan arsip-arsipnya BPD. Misal tadi keputusan BPD tentang pembentukan panitia PKDS. BPD paling tidak. Terus penyepakatan itu kan juga harus dengan keputusan BPD. Penyepakatan Praperdes. Iya kalau minta lah rakyat sekan dan konek pas rakanggu tinggi pimpong itu betul masalah. Konek tinggi pimpong betul nampak karambol betul nampak sekak dan berapa pripun yang betul nampak disekak. Bukan moga asal tidak dianggarkan dari APBD boleh, soalnya di kantor gue hiburan gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu ketertiban umum kan kantor ini. Peraturan desa tadi sudah saya sampaikan. Peraturan desa pungutan masih ada. Kalau misal Kades atau dari tidak eksekutif ya, dari pemerintah desa mengusulkan, tolong jangan lupa konsultasinya dengan kecamatan nih, karena pungutan retribusi desa nih ini. Retribusi desa sekarang sudah nggak boleh. Tapi kalau namanya diganti pungutan mungkin masih ada. Jadi nanti tolong dikonsultasikan dengan kecamatan. Nah, misalnya tentang pungutan untuk apa ya? Hobi pak. Dagangan kecil, toko kecil itu juga ada. Terus bedanya, namanya beda-beda, namanya macam-macam. Terus tadi pengusaha kopi misalnya. Kalau misal, ya kalau ada perdesnya itu mending-mending, artinya itu legal. Takutnya saat kita nyuwun anu ini di soal acara untuk bantuan sumbangannya, lah itu yang malah abuah. Artinya dasar pelaksanaannya tidak ada, tapi tetap dijalankan. Maksud saya saat akan mengadakan pungutan, kalau misal pemerintah desa mengusulkan adanya Raperdes itu, tolong nanti diperketat pengawasannya, karena ada beberapa lini yang nggak boleh. Ada beberapa lini yang misalnya sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada yang jadi kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, yang jadi kewenangan pemerintah desa apa misalnya
pasar desa narik karcis itu kan mungkin masih gantung nanti saat itu masih ragu-ragu, baiknya dikonsultasikan dengan pemerintah di wakil pemerintah daerah di kecamatan atau dengan kami kantor. Draftnya dibawa lengkap, ojomung lagi jari ini nanti repot. Berampung ada lagi setengah lima. Sedikit kebaikan untuk yang jenengan lakukan untuk desa, sudah menunaikan kewajiban jenengan memberikan kebaikan untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.